Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Udah lama banget ya. Jadi kenapa udah lama? Karena lagi sibuk banget untuk mau mulai lagi work from office ya. Dan juga lagi nyiapin kantor ya. Jadi sekarang itu lagi sibuk untuk betul-betul nyiapin kantor dan juga seriusin lagi untuk menggeluti dunia research ya, dan juga pengen bikin tempat untuk bisa konseling offline. Jadi kalau selama ini teman-teman curhat lewat DM, yang konseling via heyacademy.id, kalau mau konseling online ya via chat atau Zoom, sekarang mau nyiapin juga untuk konselingnya offline. Jadi kita bisa ketemu langsung. Psikolognya udah ready, konselornya udah ready. Nah tempatnya, makanya lagi sibuk banget beres-beres tempat ya, beres-beres kantor. Jadi mulai ada kantor baru nih. Jadi kalau teman-teman mau konseling, bisa banget ya. Tinggal hubungi aja nanti Hey Academy, atau nanti hubungi adminnya @maknaaksara ya. Nah, atau nanti tunggu aja di web di bawah ya, nanti di deskripsi akan saya share si webnya gitu. Nah seperti biasa, hutangnya udah mulai banyak ya, hutang untuk bahas soal yang curhat nih. Jadi udah mulai banyak yang curhat ya, ini bahkan dari 4 minggu yang lalu. Nah yang menarik nih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya sama orang tua gitu ya, dan lain-lain. Tapi ini nih, ada yang menarik ya. Yang menarik itu karena dulu pas lagi webinar masa kecilku, itu ada yang panjang tuh ya, soal luka pengasuhan, luka masa kecil. Ada yang peserta webinar juga nanya nih, Kang mau tanya, masih berkaitan sama webinar masa kecilku katanya. Berdamai dengan masa dewasaku kemarin. Dari usia berapa ya? Atau dari usia berapa sampai berapa bisa dikatakan masa kecil kita tuh nggak bisa ingat secara persis ya. Jadi intinya tuh gini, ketika kira-kira dari usia sampai usia berapa sih orang itu mulai mengingat dengan detail, mengingat dengan sadar sesuatu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di webinar itu saya ceritain kalau anak-anak itu tidak bisa secara sadar mengingat sesuatu ya. Jadinya kalau di usia berapa sampai berapa itu yang belum saya ceritakan. Tapi waktu di webinar itu saya ceritain bahwa di masa kanak-kanak itu, anak-anak itu masih belum bisa mengendalikan dengan sadar apa yang harus atau tidak harus dia ingat, apa yang ingin atau tidak ingin dia ingat. Jadi orang nggak bisa, anak-anak itu masih belum sadar. Kalau sekarang kan beda ya, makanya ketika zaman kuliah, aku mau fokus nih, aku mau belajar bener, karena kita bisa dengan sadar mengingat sesuatu gitu. Aduh, aku pengen menikmati masa-masa ini gitu, masa-masa reunian ini, masa-masa nongkrong bareng ini. Aku ingin menikmati masa-masa liburan ini. Jadi liburan itu dengan sadar disadari dan diingat. Orang dewasa bisa kayak gitu, bisa milih untuk begitu. Nah, punya kesadaran untuk mengingat itu sejak umur berapa? Mungkin pertanyaannya ke arah sana ya. Karena memang secara psikologis ya, apalagi dari aspek kognitif atau pikiran, manusia itu baru bisa betul-betul sadar mengingat sesuatu dari umur berapa sampai berapa. Jawabannya adalah ketika mulai tahap operasional, yaitu mulai masuk SD. Jadi kalau SD sekarang itu dianggap matang umur 7 tahun, jadinya di bawah umur 7 tahun sebetulnya kita tidak bisa secara sadar mengingat apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Jadi anak di bawah umur 7 tahun belum punya kendali atas memorinya. Kalau masih belum ngerti juga, maksudnya gini, kendali dalam memori itu gini, kita punya laptop, kita punya kendali untuk bikin folder baru di laptop itu, masukin file apapun di folder itu, terserah kita. Kita punya kendali karena kursor mouse ada di kita gitu. Nah ternyata itu tuh mulai bisa disadari kita punya kendali terhadap memori kita itu umur 7 tahun teman-teman. Kalau kata biasa itu masa-masa operasional, itu berpikir operasional namanya. Sebelum umur 7 tahun itu
ya masih setengah-setengah. Ada anak-anak yang bisa bergantung IQ-nya, ada juga kebanyakan anak-anak juga enggak. Jadi masih 50-50. Jadi apa-apa yang terjadi pada diri anak yang hidup dan berkesan masuk ke memori. Kalau yang enggak, ya bablas aja, hilang. Kita nggak betul-betul bisa ingat. Anak-anak nggak bisa betul-betul ingat. Gitu ya. Jadi makanya kadang suka lucu dan bingung juga ya. Bingung tuh maksudnya gini, ada orang-orang yang aku ingat betul masa kecilku. Nah, kebanyakan orang nggak ingat, atau dia ingat bagian yang buruknya, tapi ingatan yang positifnya dihilangkan, dia nggak ingat, karena yang dia simpan di memori adalah yang buruknya, sedangkan yang baik-baiknya nggak masuk ke memori. Jadinya pas kita dewasa mencoba mengingat masa kecil, yang munculnya cuma yang negatifnya. Padahal kalau kita mau jujur dan adil, kejadian di masa kecil itu banyak bahagianya juga. Sayangnya karena dulu nggak punya kendali dan kesadaran akan memori kita, yang kesimpan di foldernya adalah yang buruknya. Itulah kenapa banyak orang-orang yang menjadikan orang tuanya sebagai alasan atau penyebab dari kemalangannya, yang kita kenal sekarang dengan luka pengasuhan. Begitu ya. Itu yang saya bahas di webinar kemarin itu. Dan ini juga terima kasih buat sahabat kita yang udah nanya lanjutannya. Ternyata kayak gitu teman-teman. Jadi di umur berapa sih kita tuh bisa betul-betul mengendalikan diri ingatan kita? Sebetulnya di umur 7 tahun ke atas. Di umur 7 tahun ke bawah, memori itu bukan kita yang dikendalikan. Jadi kalau ada event-event, kejadian-kejadian yang berkesan dan kita ingat ya, karena itu sangat berkesan. Tapi kalau sangat berkesan cuma satu di antara banyak pengalaman, satu di antara banyak kejadian. Bisa jadi yang satu itu buruk dan tersimpan sampai dewasa, padahal kejadian bahagianya juga banyak. Nah, makanya saya pengen dan ngajak kebanyakan orang supaya bisa adil sama ingatannya, sama memorinya. Karena barangkali yang diingat waktu kecil, yang muncul di dewasa itu yang buruknya. Padahal pengalaman baiknya juga banyak. Jadi buat teman-teman yang ngerasa luka pengasuhan, jangan dulu nyalahin orang tua. Kalau mau adil, aku hanya ingat memori negatif dari orang tuaku ketika aku kecil. Maka yuk ngobrol sama orang tuanya, apa pengalaman bahagiaku yang lalai aku ingat. Karena waktu itu aku belum punya kesadaran, belum punya kendali untuk menyimpan hal itu di memori kita. Ya, ini benar-benar jadi pelajaran buat kita semua, supaya lebih bijak untuk ngecek lagi kata-kata soal luka pengasuhan, nggak nyalahin orang tua, arahnya ke sana sebetulnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa like jika teman-teman suka sama video ini, dan subscribe kalau teman-teman ternyata belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman mau curhat boleh DM aja ke Instagram Zain Permana. Kalau teman-teman mau konseling juga boleh ke web Hey Academy. Atau nanti kalau udah ada kantornya offline, teman-teman boleh datang untuk konseling langsung ya. Gitu di daerah Gunung Batu, Pasteur, Bandung. Teman-teman bisa main ke sana. Thank you, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.